Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku tetap semangat ya belajarnya walaupun belajarnya masih PJJ. Tidak terasa hari ini kita bertemu kembali dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini sudah menginjak tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Hari ini Ibu akan menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca sebuah teks, tentunya kalian akan menemukan kata-kata yang sulit karena kalian tidak mengetahui artinya. Nah, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kalian mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seperti contoh, kalian ingin mengetahui arti kata keragaman, maka lakukanlah hal-hal berikut. Pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Seperti contoh tadi, kalian mencari kata keragaman. Nah, kata dasarnya adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Langkah ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Dan terakhir, tentunya setelah dicari, kalian akan mengetahui arti kata keragaman tersebut. Anak-anakku, selain menggunakan kamus, kalian juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs di bawah ini. Boleh kalian coba ya. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dalam atau dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kalian dapat memperkaya pengetahuan kalian. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kalian sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Selanjutnya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ingat ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kalian juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat kan, peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kalian dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Seperti contoh, dari sebuah teks yang ada di bupen halaman 95, kita akan coba buat peta pikirannya. Judulnya adalah Kebudayaan Suku Minang di Indonesia. Kita buat ya ide pokoknya dalam bentuk peta pikiran. Nah, ada suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Itu paragraf 1. Selanjutnya, kedua, asal-usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Ketiga, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Dan paragraf terakhir, persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut.
Pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. 3. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. 4. Rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kalian temukan ke dalam satu paragraf. Nah, saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri, ya. Dan biasanya menyampaikan informasi itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Anak-anakku, alhamdulillah materi udah disampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan, mengisi latihan PH Bahasa Indonesia subtema 1 halaman 109. Hasilnya tidak harus dikumpulkan. Jadi hari ini tidak ada tugas yang harus dikirimkan ya. Anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.